hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fainna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, rahimanallahu wa iyyakum. Masih kita membahas tafsir surah Al-Baqarah dengan faidah-faidahnya di ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan melalui kesabaran dan salat, dan sesungguhnya dia menjadi perkara yang berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dia berkata bahwa makna mohonlah pertolongan melalui kesabaran dan salat, maksudnya mohonlah pertolongan atas urusan-urusan kalian melalui kesabaran dan salat. Maka di sini dibahas mohon pertolongan melalui kesabaran, apa maksudnya, dan mohon pertolongan melalui salat apa maksudnya. Adapun yang dimaksudkan memohon pertolongan kepada Allah tentunya pada urusan-urusan kita melalui kesabaran, artinya ya agar kita bersabar pada musibah-musibah yang menimpa kita, atau kita menyabari dari syariat-syariat yang kita kerjakan. Sedangkan memohon pertolongan melalui salat, maka salat sudah kita ketahui ya, baik salat itu ya salat wajib ataupun salat sunnah. Nanti dibahas bagaimana bentuk memohon pertolongan melalui salat ya, dijelaskan nanti. Lapan berikutnya Allah berfirman, sesungguhnya dia adalah perkara yang berat. Nah, ini terjadi perbedaan makna berat di sini. Yang berat ini apakah salatnya ataukah memohon pertolongannya itu berat gitu. Maka di sini ya ulama terjadi perbedaan pendapat tentang masalah itu. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan ya bahwa berat itu di sini adalah salatnya. Mengapa? Dengan dua alasan. Yang pertama, bahwasanya domir ya, kalau dalam hal ini terjemahan kita sesungguhnya dia. Nah, dia itu kata ganti. Di dalam ilmu bahasa Arab bahwa kata ganti itu ya menunjukkan kepada kata yang lebih dekat dengan kata gantinya. Jadi bila bertemu ada pengganti itu menjelaskan beberapa kata-kata sebelumnya, maka kata terakhir yang lebih dekat dengan kata ganti itu ini yang lebih dipilih. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua,
Yaitu pada apa? Pada kalimat atau kata sebelumnya, setelahnya, yaitu pada kata kecuali pada bagi orang yang khusyuk. Ya, sesungguhnya dia merupakan perkara yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Tentulah kekhusyuan ini adalah sebuah perkara yang lebih dekat dilekatkan kepada masalah sholat dibanding dengan ya isti'anah, yaitu ketika mohon pertolongan. Ini yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mana khusyuk di sini? Ya, berikutnya adalah tidaklah salat itu berat kecuali maksudnya menjadi ringan bagi orang khusyuk, maksudnya bagi orang yang az-zalilina li amrillah, yaitu mereka yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang seperti itu tidak akan merasakan keberatan ya untuk menegakkan salat. Ayat ini memberikan beberapa faidah. Faidah yang pertama yaitu irsyadullah tabaraka wa ta'ala ibadahu ila isti'anati bihadainil amraini as-sabri was-salah. Yang pertama adalah berisi bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya ya, agar mereka memohon pertolongan kepada Allah melalui dua amalan berikut, yaitu amalan bersabar dan amalan sholat. Dan ini tentu karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, mohonlah pertolongan melalui sabar dan sholat, maka kita sebagai seorang mukmin harus yakin bahwa ya keberatan, kesulitan yang kita hadapi, baik dari musibah yang menimpa kita ataupun keberatan ya dalam kita istiqomah menjalankan syariat, apapun dari syariat itu ya akan ada jalan keluarnya ya bila kita melakukan dua amalan tadi berdasarkan bimbingan dari Allah, yaitu apa? Tetap bersabar dan tetap melaksanakan sholat. Jadi kalau adakah hubungannya sholat dan memberikan rezeki? Jawabannya dengan kemurahan rezeki, jawabannya pasti ada. Karena ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, maka berdasarkan ayat ini Allah menyuruh kita sholat. Nanti kita akan lihat praktik Nabi SAW. Demikian juga bersabar. Ya, demikian juga bersabar. Nanti juga akan dijelaskan bagaimana bahwa kesabaran itu menjadi sebab Allah berikan pertolongan dan jalan keluar dari permasalahan. Faedah yang kedua, jawazul isti'anati bi ghairillah. Bolehnya beristi'anah atau memohon pertolongan kepada selain Allah. Tentu dengan syarat bahwa ya yang dimintai pertolongan itu memang mampu untuk memberikan pertolongan. Ya. Faidah ini tentu diambil ketika Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita sebagai hambanya untuk mohon pertolongan melalui sholat dan sabar tadi. Nah, ini menjadi diluaskan oleh Syekh Utsaimin bahwa ini juga menjadi dalil bolehnya kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala selama itu ya terbukti, teruji memang bisa dijadikan pertolongan. Ya. Seperti misalnya Anda meminta bantuan kepada orang lain untuk membawakan barang bawaan Anda ke rumah. Karena mungkin barang yang dibelinya berat gitu ya. Satu sih tapi ya besi 10 kilo misalnya. Barangnya satu besi tapi 10 kilo. Ya, mungkin berat dibawanya. Ya, atau barangnya banyak dan bawanya repot gitu kan. Seperti itu. Maka Anda menolong mereka tentu hukumnya boleh. Makanya Nabi SAW ya, bersabda dalam hadis yang sahih, wa tu'inu rajula fi dabatihi
fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Engkau membantu seseorang, ya, ketika dia berada di kendaraannya, dengan engkau membawakan barang-barangnya, engkau angkut masuk ke dalam kendaraannya, ya, maka ini adalah sedekah. Di sini Nabi SAW menyampaikan bahwasanya ketika seseorang itu membawakan barang orang lain dan mengangkatnya sampai kepada kendaraannya, itu termasuk perbuatan sedekah. Kalau seandainya, ya, seandainya membantu orang lain itu tidak diperbolehkan, maka berarti, ya, tidak ada hukumnya meminta bantuan. Karena apa? Karena banyak perkara-perkara yang kita hadapi sebagai manusia, memang kita perlu meminta bantuan orang lain. Nggak ujuk-ujuk orang itu apa? Langsung menawarkan diri atau apalagi sampai langsung membawa barang. Nah, kita kan lebih malah curiga. Pasti di sana ada proses komunikasi dulu, dialog dulu dan komunikasi. Saya ini lagi susah nih, boleh nggak? Bisa nggak ada bantu saya, kan seperti itu. Selama pihak yang diminta bantuan itu memang bisa memberikan bantuan. Adapun, ya, meminta bantuan kepada pihak yang tidak bisa memberikan bantuan, maka ini, ya, memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama ada kelemahan pada akal. Pada akal. Jadi nggak realistis begitu, nggak logis. Bagaimana kok kita minta bantuan kepada orang yang tidak bisa membantu kita? Ya. Itu yang pertama cacatnya. Pada beberapa amalan itu bahkan bisa, ya, menjerumuskan seseorang itu kepada kesyirikan. Contoh yang pertama, meminta bantuan kepada orang lain yang secara akal itu menampakkan kelemahan akal manusia. Itu apa? Minta diangkatkan barang yang berat kepada orang yang lemah. Ya, yang dia ngangkut barang 5 kilo aja keteteran, ini barang kita 10 kilo, kita minta dia mengangkatnya. Itu menunjukkan apa? Ada nggak beres dengan akal kita kalau begitu. Contoh yang kedua, meminta bantuan yang tidak bisa memberikan bantuan yang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa contohnya? Meminta bantuan kepada orang sudah mati untuk memudahkan urusan dia yang masih hidup. Secara logika tidak masuk, secara syar'i ini termasuk perbuatan kesyirikan. Seperti itu. Sehingga dari sini kita lihat meminta bantuan kepada makhluk itu terbagi menjadi 3. Yang pertama boleh, ya kan? Boleh. Karena yang diminta bantuannya bisa memberikan bantuan. Yang kedua, ya, orang yang diminta bantunya hukumnya adalah merusak akal sehat. Yaitu ketika minta diangkutkan barang yang berat kepada orang yang ngangkut barang yang ringan pun nggak bisa. Nah, itu merusak akal. Ya, seperti itu. Atau meminta bantuan kepada orang yang bukan ahlinya. Ya. Merusak akal. Contoh yang sederhana, ya, contoh sederhana, minta dibacakan kitab gundul kepada orang yang tidak bisa bahasa Arab. Nah, itu kan nggak ngangkut barang yang berat tuh, nggak ada yang diangkut kan? Tapi beratnya dari sisi, ya, otaknya itu nggak bisa mengangkut ilmunya gitu. Tolong bacain saya ini kitab, ya, kitab ini kok gak ada harokatnya.
Kan kau baca Qurannya lancar, tapi itu bisa bahasa Arab. Coba, kamu sarwa yang saya udah tahu kamu tes saya nggak bisa bahasa Arab, masih minta batu ke saya. Cing atuh mikir, gitu kan? Seperti itu. Atau minta ya ada resep dari dokter. Kan biasanya resep dokter itu kan tulisannya kan khas ya, khas tidak bisa dibaca ke orang gitu. Minta dibacakan sama apa? Sama security. Misalnya rumah sakit, nah, di rumah sakit memang tapi security. Coba apa jawab security? Pak gitu kan. Nah, cek atau mikir banyak ke saya gitu kan. Gitu. Nah seperti itu. Ya, ini nggak ada kerjaan berarti kan. Jadi yang ketiga minta bantuan yang bisa menjerumuskan ke kesyirikan tadi. Minta bantu kepada orang sudah mati untuk menyelesaikan urusan orang yang masih hidup. Nah, ini bisa syirik. Bahkan syirik besar. Bisa mengeluarkan seorang itu dari agama. Kalau dia mati menggagalkannya ke dalam neraka dan seterusnya. Ini berbahaya. Faedah yang ketiga. Fadilatus sabr. Itu ayat ini menunjukkan keutamaan bersabar. Bahwasanya sabar itu dapat menjadi solusi dari berbagai macam urusan-urusan atau kesulitan-kesulitan. Ya. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya ini berdasarkan penelitian tentunya ya, bahwa sabar itu ada 3 model. Ada 3 model. Model yang pertama adalah bersabar untuk terus mentaati Allah. Model yang kedua ya, bersabar untuk istiqomah meninggalkan larangan Allah. Model yang ketiga, bersabar untuk apa? Menghadapi musibah-musibah yang menimpa. Ya, dari takdir yang telah Allah takdirkan. Dari 3 jenis sabar ini, yang pertama sabar dan menjalankan ketaatan atau perintah Allah. Yang kedua sabar meninggalkan kemaksiatan perkara yang Allah haramkan. Yang ketiga sabar menghadapi musibah yang telah Allah takdirkan. Maka dari 3 jenis sabar ini yang paling utamanya adalah yang pertama. Nyaita kahiji. Yang pertama teh. Apa itu? Bersabar menjalankan ketaatan. Itu yang paling afdolnya. Dan ini termasuk yang paling beratnya. Nah, kalau kita berpikir dalam pandangan kita, ya, kayaknya yang ketiga, menghadapi musibah berat. Atau meninggalkan yang perkara Allah haramkan, itu berat. Adapun para ulama meninjau yang paling berat dan yang paling utama itu adalah sabar selalu menjalankan perintah. Dengan 3 tinjauan. Dengan beberapa alasan ya, dengan beberapa alasan. Yang pertama, ya, mari kita lihat perbedaannya. Menjalankan perintah itu, ya, itu orang itu selain punya keinginan untuk menjalankan perintah, dia juga ya harus kuat menahan godaan untuk tidak melaksanakan perintah. Jadi melaksanakan perintah ini apa? Pilihan. Ima dia kerjakan, ima dia tidak lakukan. Nah, ketika dia memilih untuk melakukannya, maka konsistensinya itu dituntut. Jadi enggak kemudian dikerjakan, lalu selesai saat itu. Contohnya sholat. Kan enggak bisa sekali sholat selesai gitu. Gitu. Berbeda dengan sabar dan menghadapi musibah. Dia hanya punya satu pekerjaan, yaitu apa? Nahan diri doang gitu. Nggak ada unsur apa? Mengerjakan sesuatu. Cukup nahan diri, tidak ngeluh, maka itu masuk dalam ya, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan haram saja gitu. Kan selesai. Ya kan? Mabok, udah cukup nggak mabok, selesai. Beda dengan sholat. Selain godaan untuk meninggalkan sholat ada, toh mengerjakan sholat juga nggak butuh
kesabaran juga gitu. Sedekah sama, sedekah butuh sabar. Godaan untuk bakhil gede gitu kan. Kemudian dituntut bersedekah itu 3 sekali saja kan gitu. Beda dengan menahan haram. Cukup Anda tinggalkan, cukup Anda berhenti, selesai. Nggak repot gitu. Ya. Yang ketiga, bersabar atas menghadapi musibah. Maka ya, ini tidak ada pilihan. Karena musibah itu bukan apa? Bukan kita yang menyetel. Kita ini sengaja nyetel musibah supaya menimpa saya. Nggak ada manusia yang begitu. Pasti pengennya musibah mah tidak kena kan gitu kan. Tapi kan manusia nggak mungkin hidup di dunia lepas dari musibah. Jadi ini nggak punya pilihan. Kalau sahabat menghadapi musibah itu nggak punya pilihan. Kecuali memang harus dijalani. Beda dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ada pilihan kita untuk perintah ditinggalkan atau larangan dikerjakan. Jadi secara pendekatannya begitu. Walaupun pada tinjauan orang per orang, kadang orang prakteknya ada yang merasa mengerjakan perintah itu lebih sulit daripada meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan lebih susah daripada mengerjakan perintah. Saya kok namanya sholat itu nggak tinggal, tapi namanya misalnya apa sih, korupsi kok susah banget gitu. Atau maksiat-maksiat yang lain lah gitu misalnya kan. Nah, kalau kita sepakat merokok kan maksiat. Berapa banyak orang-orang yang sholat bisa istiqomah bahkan tahajud nggak lepas, tapi ngerokok tuh bisa ditinggal gitu. Kan itu perbuatan yang ini. Padahal kalau dia mau berhenti merokok, itu ringan, tinggal berhenti saja selesai gitu. Beda dengan sholat kan kudu terus-terusan gitu. Nah, seperti itu. Jadi pada kasus per kasus, kadang orang ada merasa psikologinya loh ya. Psikologinya meninggalkan larangan itu lebih berat daripada melaksanakan perintah. Ya, namun secara detailnya tentu mengerjakan perintah ini lebih sulit daripada mengerjakan larangan. Kesabarannya lebih besar untuk dituntut. Meninggalkan larangan tinggal nunggu sabar aja nahan diri, selesai. Larangan akan sudah selesai gitu. Kayak kita mabuk, bagaimana cara sabar dengan mabuk? Udah jangan mabuk, selesai. Anda tinggal pergi ke tempat yang selesai. Tapi kok sholat di mana Anda pergi, Anda tetap harus sholat. Sedekah Anda tetap harus bersedekah. Bakti sama orang tua kapan dan mana tetap berbakti sama orang tua. Ya, berdakwah tetap harus berdakwah. Gitu. Sebagian orang menganggap bahwa menghadapi musibah itu lebih berat daripada meninggalkan perkara dilarang, ya. Meninggalkan perkara dilarang dan mengerjakan apa yang diperintahkan, itu lebih berat. Ya, lebih berat. Namun Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, mohonlah pertolongan kepada Allah atas dari perkara-perkara yang kalian hadapi melalui sabar dan sholat. Berarti bila kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup, ya, maka bersabarlah kita untuk terus melaksanakan sholat. Seperti itu. Karena ini perkara yang berat, tetapi di antara keuntungannya sangat besar. Dia dapat membantu kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi, termasuk membantu kita untuk bersabar dalam menghadapi musibah. Jadi istiqomah tetap menjalankan perintah itu menjadi sebab Allah menguatkan kesabaran kita dalam menghadapi musibah. Ya, istiqomah dalam menjalankan perintah merupakan sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita, ya, untuk kuat bersabar menghadapi musibah atau menjadi sebab pertolongan Allah hilangkan musibah kita. Sehingga pantas para ulama mendudukkan bahwasanya senantiasa menjalankan perintah merupakan sebab pertolongan yang paling besar, karena dia perkara yang paling sulit untuk dikerjakan dan dijaga begitu. Sekarang contoh tentang sabar. Mana yang lebih berat dari Nabi Yusuf ketika dia dibuang oleh kakaknya
dan dijual oleh kafilah dagang dengan dia ketika digoda oleh wanita, mana yang lebih berat? Ketika digoda. Kenapa lebih berat dibanding dengan ketika dia dibuang sama kakaknya atau dia lagi dijual gitu, ditemukan oleh kafilah dagang di sumur, setelah dibuang oleh kakaknya, kemudian dibawa ke kota dijual. Kenapa kok digoda perempuan lebih berat? Ada godaan. Kalau dia dijual, nah gitu. Jadi ketika Nabi Yusuf dibuang dan dijual, dia nggak punya pilihan. Sedangkan digoda oleh wanita, dia bisa memilih untuk terima godaannya atau dia tinggalkan. Makanya ketika ada keterlibatan hati kita untuk memilih itu menjadi ukuran. Ya, ukuran ketakwaan dan pengujian. Ketika kita memilih untuk melaksanakan atau meninggalkan. Gitu. Sehingga pahala pada amalan yang kita memilih itu lebih besar daripada pahala ketika kita nggak punya pilihan. Anda mau tanya, seorang tertimpa penyakit musibah, penyakit ya, berupa penyakit. Mana besar pahalanya dengan dia dosa sakit sabar dalam menghadapi musibah dengan dia tetap sholat. Misalnya banyak utang, banyak utang nih, masalah nggak? Masalah ya. Ada nggak orang yang menganggap banyak utang nggak masalah? Ada nggak? Ada yang siap kabur tapi mungkin padahal masalahnya tetap dibawa sampai mati pikiran. Mana besar pahalanya? Dengan dia sholat, dengan dia kemudian bersabar menghadapi musibah berupa ekonomi tadi misalnya. Sekarang kan misalnya COVID nih, ekonomi ini ada. Kita sabar menghadapi COVID. Ya. Kita juga sabar tetap sholat gitu. Mana paling besar? Pahala sholat kah atau pahala kita menghadapi musibah? Pahala sholat tetap. Pahala sholat. Dengan syarat sholatnya dilaksanakan dengan ikhlas, khusyuk dan sesuai aturan. Tapi kalau sholatnya dilakukan tidak ikhlas, tidak sesuai aturan, bisa jadi pahala sabar menghadapi musibah lebih besar. Sekarang kita balik, mana yang lebih besar dosanya? Meninggalkan sholat atau tidak bersabar menghadapi musibah? Saya kena penyakit tuh, dia nggak sabar, dosa nggak? Dosa. Dia nggak sholat, dosa nggak? Dosa. Mana yang lebih besar dosanya? Dosa meninggalkan sholat atau dosa mengeluh kadang menghadapi musibah? Meninggalkan sholat. Dan itu kaidah kita pahami bahwasanya pada pekerjaan-pekerjaan yang di situ kita memilih, maka di situ pahalanya besar gitu. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Misalnya sholat sunat. Sholat sunat itu kan termasuk sholat yang paling mudah diremehkan oleh orang itu. Iya kan? Betul tidak? Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala lisan Rasulullah SAW menyatakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Hadis Bukhari Muslim. 2 rakaat sholat fajar qobliyah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu sholat sunnah. Pertanyaannya, besar tidak pahalanya? Besar. Sholat sunnah, apalagi sholat subuhnya gitu. Nah ini juga yang kadang-kadang kita kurang ada terkecoh dengan apa? Dengan mensikapi suatu ibadah. Pas qobliyahnya mau ditunggu-tunggu, pas sholat subuhnya hare-hare. Sholat subuhnya kayak khusyuk gitu, pas dimakmumin kemana gitu pikiran. Padahal pahala sholat subuh lebih besar. Nah, ada contoh yang lebih parah. Tahajudnya kencang, sholat subuhnya jam 6 pagi gitu. Nah, itu kan salah ini. Salah pemetaan gitu, melihat
melihat keutamaan gitu. Padahal pahala salat subuh itu lebih besar daripada Anda laksanakan salat tahajud dari jam 12 malam sampai subuh. Nggak akan bisa mengalahkan salat subuh hanya sekedar 10 menit tapi khusyuk. Nggak akan bisa gitu. Nah kan kebanyakan orang-orang yang ya mungkin kita pernah begitu, wah salat tahajud ini pahalanya luar biasa. Giliran salat subuh kita kesiangan. Giliran salat subuh kita biasa-biasa aja gitu. Apalagi ketika jadi makmum gitu kan. Nah itu, ini kan ada kesalahan yang terjadi pada kita dalam memetakan bagaimana kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula lah ketika kita bicara tentang dosa. Dosa meninggalkanlah perintah itu lebih besar dosanya daripada dosa mengerjakan perkara yang haram. Lebih besar dosanya. Nah sekarang kita ingat dulu nggak pembahasan surah Al-Baqarah. Kita murjaah ya. Dosa apa yang mengeluarkan Nabi Adam keluar dari surga? Apa dosanya? Mengerjakan perintah atau melanggar larangan? Meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Melanggar, bukan meninggalkan perintah kan? Dosa apa yang membuat iblis itu dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat? Sejak dia meninggalkan perintah atau melaksanakan larangan? Meninggalkan perintah. Perintah Allah bersujud. Nabi Adam dilarang mendekati. Tapi lihat apa hukumannya yang dia alami oleh iblis. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Adam tidak seperti itu. Maka oleh ini tidak berarti bahwasanya sudah kalau gitu kita pakai ini aja Ustaz. Pakai teori STMJ. Salat terus maksiat jalan gitu kan. Nah, enggak begitu maksudnya. Enggak. Cuman kita jangan sampai begini. Jangan sampai merasa bahwasanya kita sudah merasa mengumpulkan pahala banyak ketika kita fokus tidak mengerjakan saya mah ya nggak ghibah, saya nggak pernah nyakiti orang, tapi tersolat gitu. Merasa sudah hebat gitu. Kayaknya sudah pang surga tuh udah milik dia gitu. Saya nggak pernah nyakitin orang, ya saya nggak pernah ngambil barang orang, saya nggak pernah korupsi, tapi nggak sholat gitu. Merasa sudah hebatnya luar biasa. Apalagi ditambah perkataan begini, daripada sholat tapi korupsi buat apa? Nah itu nggak paham masalahnya. Anda kalau sholat terus masih korupsi, insya Allah satu waktu sholat itu akan membuat Anda berhenti korupsi. Tapi Anda ya tidak menyakiti orang lain, tapi tidak sholat dan mati dalam keadaan seperti itu, sesungguhnya Anda tidak menyakiti orang lain, tidak bermanfaat karena tidak akan Allah hitung karena Anda tidak sholat. Beda dengan orang yang apa? Tetap sholat ketika dia masih tetap berbuat maksiat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Anggaplah dia mati dalam keadaan seperti itu, maka terserah Allah. Bila Allah berkehendak Allah hukum, bila Allah ampuni, Allah masukkan dia dalam surga. Peluang dia surga ada atau tidak? Ada. Dan pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Orang yang sholat masih korupsi sampai mati pasti masuk surga. Cuman ada yang langsung, ada yang mampir, tergantung kebijakan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Tapi orang yang tidak korupsi, orang yang tidak menyakiti orang lain, tapi nggak sholat, maka para ulama sepakat bahwa dia telah keluar dari agama Islam, maka dia keluar kekal di neraka selama-lamanya. Nah, kan dari situ misalnya kita melihat bahwasanya bagaimana kedudukan menjalankan perintah Allah itu betul-betul harus kita perhatikan. Termasuk dalam kita menakar dua perkara yang Allah perintahkan, baik sifatnya wajib atau sifatnya sunnah. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai ketika kita kita nih sudah lah ya, kita perhatikan perintah yang apa yang Allah inginkan kita kerjakan, udah kita kerjakan nih, tapi kita salah dalam memetakannya. Yang sunnah kok lebih kita pentingkan dari yang wajib gitu kan, seperti itu ya. Infak terus jalan, tapi zakat harta nggak pernah keluar tiap tahun misalnya.
Saya udah infak tiap bulan, Ustaz. Tiap minggu saya infak. Tiap minggu saya infak. Tapi dia punya uang tabungan miliaran, nggak pernah zakat fitrah. Nggak pernah zakat harta. Nah, ini kan salah memetakan gitu. Padahal pahala zakat harta, zakat mal lebih besar daripada pahala dia infak yang dia lakukan tadi. Pahalanya lebih besar dari infak-infak yang sifatnya sunnah tadi. Namanya juga sunnah. Sekarang gini, kita tanya. Namanya kita bersedekah infak, itu ada waktu wajibnya enggak? Harus lakukan seminggu sekali. Kan enggak ada. Bebas. Tapi kalau zakat harta, kan setahun sekali. Kalau untuk harta emas dan perak atau uang gitu kan. Bayangkan, hanya satu kali, dan satu kali itu kan mungkin hanya satu hari, gitu kan? Mungkin nggak sampai hitungan satu hari kan. Sementara kita infak itu 11 bulan lebih 29 hari lebih sekian jam. Kan begitu. Tapi pahala zakat harta yang hanya mungkin 1 jam selesai, itu tetap lebih besar pahalanya dari 11 bulan lebih yang kita keluarkan. Seperti itu. Kalau begitu udah Ustaz, kita jangan nggak perlu berinfak, udah aja yang penting zakat harta, udah selesai gitu. Ya enggak begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini bukan untuk kita pilih-pilih dan pengertian untuk kita mana yang kita tinggalkan. Tidak. Kita kerjakan semua, cuman ketika mengerjakannya jangan sampai salah memetakan. Yang sunnah lebih kita pentingkan perhatiannya daripada yang wajib. Nah ini yang keliru gitu maksudnya. Faedah yang keempat, bahwasanya ayat tersebut juga berisi anjuran untuk bersabar menghadapi musibah atau ujian atau kesulitan sampai teraih apa yang diinginkan. Dan ini memang mujarrab. Ya, mujarrab arti ini memang teruji. Karena seseorang itu, kata Syekh Utsaimin, anal insana idza sabara adraka manalahu. Seseorang itu jika dia mau bersabar, maka dia akan sampai atau dia akan meraih apa yang dia inginkan. Adapun ketika dia tidak sabar, dia malas, dia bosan gitu kan, maka akan hilang darinya kebaikan yang sangat banyak. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ihris ala mayan fa'uk wasa'in bila wala ta'jas, hadis riwayat Muslim. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagi dirimu sambil mohon pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Artinya jangan lemah itu jangan sampai kita tidak menyabari semangat kita untuk terus menerus bersemangat, ya. Jangan sampai kita kemudian melemah ketika di tengah jalan untuk sampai pada tujuan. Ya. Berapa banyaknya manusia? Ya. Didapati di awalnya itu luar biasa. Semangat gitu pas di awal-awal. Dan dia merasakan manfaatnya. Tapi kemudian dia mendapati bahwasanya kok sampai kepada berhasil kok lama perasaan begitu. Akhirnya dia memandang lemah, ya, dan berputus asa, ya, dan akhirnya dia tinggalkan, ya, proses awal yang sudah dia tempuh dengan penuh semangat tadi. Ya, akhirnya, ya, sia-sialah
umurnya, tenaganya, pikiran yang telah dia keluarkan di awal-awal tadi. Jadi sia-sia. Padahal bisa jadi, walaupun dianggap awal, bisa jadi itu sudah waktu yang cukup panjang. Misalnya keberhasilan itu sampai pada tujuan itu misalnya 10 tahun. Dia sudah berjalan di awal dianggap berapa? 3 tahun. Kita bagi 3 misalnya. 3 tahun bukan waktu yang sebentar juga gitu. Untuk dikategorikan sebagai yang pemula kan. Tapi karena dia nggak sabar, akhirnya apa? Udah 3 tahun yang setelah dia jalani, sudah. Dia tinggalkan. Mungkin dia merasa, nanti aja saya mulai lagi. Ya. Padahal ketika dia mulai lagi, ya, maka dia juga nanti akan dihadapkan dengan sesuatu yang menguji kesabaran dia. Ima berupa kebosanan, ima berupa banyak, ya intinya banyak hal yang membuat dia harus bersabar gitu. Tapi akhirnya dia tinggalkan, atau akhirnya juga dia tinggalkan kembali gitu. Di waktu yang ketika dia akan memulai lagi gitu. Seperti itu. Akhirnya apa? Waktu telah berjalan cukup panjang tapi dia nggak pernah sampai-sampai pada apa yang dia inginkan. Tidak pernah sampai pada apa yang dia inginkan. Inilah buah dari ketidaksabaran. Buah dari ketidaksabaran. Ya. Nah, ini banyak menimpa kita. Banyak perkara ini menimpa kita. Padahal ya, ini hanyalah masalah waktu doang gitu. Hanya tinggal jalannya aja dan tinggal waktu, pada waktunya ini akan berhasil gitu misalnya. Contoh misalnya coba pelajari Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kok nggak salah hadisnya sekitar 4.000-an hadis di Bulughul Maram. Dia mencoba untuk menghafal hadisnya di Bulughul Maram. Dia punya semangat di awal, dia mulai menghafal 10, 20, 30. Pas di hadis yang ke-200-nya dia mulai merasa bosan, merasa monoton, ya, merasa dikerjakan itu wae gitu kan. Jadi nggak kayak seolah hidup itu tidak semangat gitu kan. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia berhenti dari melanjutkan apa yang dia lakukan tadi. Kemudian muncul lagi semangat berikutnya di waktu yang lain. Padahal dia mulai waktu lain. Misalnya 5 bulan atau 6 bulan kemudian dia semangat lagi bakal Bulughul Maram. Pertanyaannya, dia mulai dari awal atau dia melanjutkan? Mulai dari awal lagi. Kenapa? Karena 200 hadis yang telah dia hafal yang dia tinggalkan itu sudah buyar semuanya. Akhirnya apa? Nggak sampai-sampai. Padahal ini hanya soal waktu. Kalau Anda sabar, insya Allah Bulughul Maram hafal gitu. Ini juga nasihat bagi para penuntut ilmu. Saya tuh Ustaz, saya sering dengerin perkataan teman-teman tuh. Ustaz, saya pada belajar bahasa Arab udah sering Ustaz. Udah ganti-ganti guru, udah baca buku saya baca, tapi nggak bisa-bisa. Saya melihat ada orang yang belajar satu guru bisa baca kitab. Saya melihat ada orang nggak punya guru belajar sendiri bisa baca kitab. Itu saya dapati langsung. Hanya satu modalnya, dia apa? Sabar menghadapi kesulitan belajar. Sabar dan menghadapi kesulitan belajar. Masih ingat gak perkataan Imam Syafi'i? Barang siapa yang tidak bersabar dalam belajar, maka bersiap-siaplah berhadapan dengan perihnya kebodohan gitu kan. Gitu. Maka kalau dia gak sabar belajar, maka dia harus sabar menghadapi perihnya bodoh gitu. Terus para ulama seperti itu. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang fadilah sabar. Kalau Anda mau bersabar, insya Allah Anda akan sampai pada apa yang Anda tuju. Anda butuh sabar, Anda butuh untuk terus maju gitu. Itu yang dibutuhkan sekarang gitu. Saya kalau lihat hari ini ya, jadwal Ustadz, Masya Allah ya, semoga Allah menjaga beliau. Jadwal Ustadz Abu Haidar, ya, hafidhahullah ta'ala, itu kan seperti nggak berkurang ya dengan kajian online juga kan. Kalau nggak sabar-sabar tuh
Udah Ustaz meren hanya sebulan sekali mungkin. Seminggu sekali aja santai gitu kayak saya kan. Sekali. Tapi Ustaz gak berubah, Masya Allah. Ustaz yang lain yang kita kenal, mereka tetap berdakwah gitu. Kalau dakwah itu ditinggal, udahlah ada COVID mah, udah kayaknya hati teh lagi gelisah, kayaknya pikir lagi kacau, udah aja tuh. Ya gak usah dakwah. Gitu. Kita mengatakan begini, Anda pernah gak lagi COVID mah mengatakan, saya udah bosan makan karena ada COVID. Lalu kan Anda berhenti makan? Tidak. Mengapa Anda tetap makan? Karena Anda merasa apa? Itu kebutuhan. Demikian pula lah bila kita merasa dakwah itu kebutuhan kita. Bukan kebutuhan orang lain, kebutuhan kita. Dengan berdakwah kita bisa memuruja ilmu dan kita ajarkan kembali. Dengan berdakwah kita apa? Bisa terus membangunkan semangat belajar kita. Dengan berdakwah kita bisa meraih pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala dan banyak faedah-faedah dakwah. Jadi toh kembalinya kepada kita, maka kita merasa butuh untuk berdakwah, maka kita terus berdakwah di masa apa dan kapanpun kondisi yang ada. Akan seperti itu. Terus sampai akhirnya ketika wabah ini berakhir biidznillah taala. Seperti itu. Kayak sekalian, saya ini mengajak kita untuk untuk jangan bosan-bosan terus kita untuk melawan berbagai macam kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan berupa rasa bosan, terus suatu yang monoton, pas segala macam itu jangan. Belajar kita untuk konsisten pada apa yang ingin kita raih. Ya, belajar kita. Mungkin anggaplah mungkin banyak yang kita inginkan ya. Yang belum tercapai paling tidak ya, ada satu atau dua yang kita ingin tercapai gitu. Sehingga kita merasa kita telah berhasil mendapatkan sesuatu yang kita inginkan seiring waktu yang telah kita lewati gitu. Dan kita selamat dari hidupnya orang-orang yang putus asa. Kan orang putus asa itu di antara sebabnya adalah apa? Dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin tadi karena dia tidak sabar untuk mengejarnya gitu. Dia tidak sabar untuk mengejarnya. Saya jadi teringat ya, sekarang itu kan lagi kita di yayasan kan lagi menyemangatkan nih teman-teman nih untuk bercocok tanam gitu kan. Itu kadang-kadang kalau melihat tumbuhan tuh kan tumbuhnya lama tuh beberapa tuh, itu kapan tingginya nih Bu, kapan lagi berbuahnya gitu kan. Mungkin kalau kita nggak sabar ya sudahlah, kita nggak mau lagi nyiram lah, lila ya mah gitu kan, lama amat tuh sampai berbuah juga nggak kebayang kapan gitu. Padahal kalau disabari, yang lain mungkin berbuahnya 3 bulan, kita mungkin harus 1 semester kan 6 bulan, nggak apa-apa tuh, intinya kan berbuah kan gitu. Jadi soal waktu saja. Jadi tekankan kepada kita, ini hanya soal waktu. Dan jangan terusik dengan orang yang waktunya lebih cepat. Yang lain 3 bulan udah panen Ustaz, kita 5 bulan belum panen. Ya sabar, insya Allah panen gitu kan. Insya Allah panen. Yakin itu? Iya pasti panen. Emang ente tanam kan kangkung kan pasti dipanen kangkung mah. Gitu kan. Kalau berbuah itu lain lagi. Kalau berbuah itu masalah takdir Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau Anda konsisten, insya Allah apapun yang Anda tanam, kalau misalnya itu berkaitan buah sekalipun, itu akan berbuah pada waktunya. Jadi Anda bersabar, kemudian kalau ada gagal, Anda belajar lagi, ya akhirnya berhasil juga gitu kan, seperti itu. Maka benarlah Allah Subhanahu wa taala ya, dan itu telah diuji bagi orang-orang yang berhasil dalam urusan dunia sekalipun, apalagi dalam urusan agama, bahwasanya sabar itu memang menjadi penolong keberhasilan seseorang dalam mencapai apa yang dia inginkan. Ya, dia sabar menghadapi ujian-ujian di jalanan, di perjalanan dia menuju sesuatu, gangguan-gangguan yang ada, itu menjadi penolong luar biasa. Yang kedua adalah menunjukkan tentang keutamaan salat, bahwa dia juga sama sebagai penolong setelah bersabar tadi. Ya. Dan kita mengetahui dengan seyakin-yakinnya, kata Syekh Utsaimin di sini, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa datangnya pertolongan itu melalui salat, maka itu pasti berita yang benar dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka kita mendapatkan riwayat yang sahih ya,
bahwasanya Nabi SAW ketika dia ditimpa suatu kesulitan dari perkara yang dia hadapi, ya, maka apa yang beliau lakukan atau apa yang Allah berikan kepada beliau yaitu salat. Salat. Ya. Kita lihat ketika perang Badar itu perang penentuan. Kalau saat itu kalah, maka tidak akan ada lagi mungkin manusia yang kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ya terus ya bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendatangkan pertolongan pada perang Badar tersebut, dan benar Allah mendatangkan pertolongan dengan kemenangan kaum muslimin pada saat itu. Yang terjadi di bulan Ramadan, terjadi di bulan Ramadan. Ya. Dengan syarat, ya kok berkaitan dengan sholat sebagai pertolongan, dengan syarat sholatnya dilaksanakan dengan hati yang khusyuk, dengan bacaan yang benar, dengan gerakan yang tertib, ya sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Sementara pada hari ini berapa banyak orang-orang yang sholat itu hanya gerakan badan dan bibir saja yang bergerak, hatinya tidak sholat. Hatinya tidak sholat. Makanya orang-orang yang sholat dengan cara seperti ini, dia mendapatkan dua kerugian. Yang pertama, sholat itu menjadi perkara yang berat bagi dirinya. Yang kedua, jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sholatnya dilakukan dengan penuh keterpaksaan, ya kan? Karena tadi tidak dengan hati yang khusyuk, dengan jiwa yang hadir, gitu kan? Di samping pertolongan dari masalah yang dia hadapi itu juga menjauh dari Allah, menjauh dari dirinya. Sholat mah sholat gitu. Dari sini kita menyadari bahwasanya sholat khusyuk itu adalah satu perkara yang harus kita perjuangkan. Karena Allah menjamin Allah akan menolong kita melalui sholat yang kita kerjakan dengan benar dan khusyuk tadi. Ya, andaikan hari-hari ini kaum muslimin ya dalam sholat mereka berdoa, sholat dengan khusyuk gitu kan dalam sholatnya. Bisa jadi Allah makin segerakan angkat wabah COVID di negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Bisa jadi. Ya. Yang kita sedihkan kan ya tadi yang ngerjakan sholatnya jauh dari khusyuk, bahkan banyak yang tidak sholat. Kan seperti itu. Beda kalau orang itu sholat karena merasa dia rindu dengan sholat. Dia rindu ingin bertemu dengan Allah melalui sholat. Maka sholat itu menjadi hiburan buat dirinya. Nabi SAW bersabda, "Uju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan penyejuk jiwaku itu dalam sholat. Bila seseorang memiliki berbagai macam banyak masalah, pikiran, ya, kacau balau, ya, jiwa, ya tidak tenang, maka salah satu solusinya cobalah lakukan sholat dengan khusyuk. Cobalah lakukan sholat dengan khusyuk. Yang selama ini barangkali sholat itu hanya gerakan bibir dan anggota badan saja, baik wajib maupun sunnah, coba sekarang lakukan dengan penuh kekhusyuan. Caranya bagaimana? Pertama, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajari rahasia-rahasia salat. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW salatnya ya. Pelajari rahasianya. Ibnu Qayyim punya buku namanya Asrarun fis Shalah. Rahasia-rahasia salat. Baca itu. Ya, baca.
Yang ketiga, kita pelajari bacaan-bacaan yang kita baca. Kita faham apa yang kita baca. Kita mengerti ini bacaan yang kita baca ini larinya kemana nih? Maksudnya apa ini? Seperti itu. Jangan heran dulu di masa dulu, ya, ketika ada seorang muslim yang dalam peperangan dia terkena panah, tertancap kuat di dalam tubuhnya, itu dicabutnya itu lagi sholat. Dicabutnya lagi sholat. Ketika dia sholat, dia sudah tidak membawa lagi badannya, tapi langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwanya udah menuju Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi dialog yang serius kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak kerasa. Nah, di kita kayaknya nggak, Allahu a'lam ya. Kayaknya baru kena nyamuk sedikit saja sudah nggak khusyuk sholatnya. Apalagi kena tancapan panah tadi ya, nggak kebayang. Ya jangan minta itu kepada Allah ya. Kita nggak akan siap itu. Saya ingin menguji keimanan saya ya Allah gitu kan. Mudah-mudahan kejak paku dan saya nanti dicabut sama orang sampai ketika lagi sholat gitu. Menghayal itu. Kalau sama nyamuk aja udah kalah. Dari sinilah ya, sesungguhnya sepanjang apapun kesedihan yang ada pada dirimu, seberapapun berat yang masalah yang kau hadapi, maka wajib bagimu untuk terus bersabar dan terus sholat. Saya nggak bisa Ustaz, lagi banyak masalah, sholat saya jadi khusyuk. Gitu. Kita seringnya mengeluhkan, aduh sholat saya susah khusyuk nih, lagi banyak pikiran Ustaz. Kita sering nggak mengeluhkan begitu, ya kan? Kalau gak ngeluhkan kita sih setengah rasa itu. Pas lagi pikiran, aduh sholat juga keganggu. Iya kan? Betul tidak? Pertanyaannya, apakah mesti setiap orang yang banyak pikiran, banyak masalah, sholatnya gak khusyuk? Apa mesti begitu? Apa mesti? Jawabannya tidak, cuma banyak begitu. Maka jadilah kita orang yang tidak begitu. Dan ini jumlahnya sedikit. Berjuanglah kita untuk menjadi yang sedikit itu. Berjuanglah kita untuk menjadi yang sedikit itu. Dalam kesulitan apa yang kita hadapi, kita tetap memperjuangkan sholat yang khusyuk. Pejuang sholat khusyuk. Sekarang lagi tenalkan pejuang sholat subuh kan sekarang tuh. Kita tingkatkan menjadi pejuang sholat khusyuk gitu. Kita kobarkan itu di dalam dada-dada kita. Bahwa khusyuk itu harga mati. Kan ibaratnya begitu. Kenikmatan sholat itu tidak bisa diganti. Gitu. Nah itu yang terus kita jaga. Faedah yang berikutnya adalah bahwasanya amal-amal soleh itu memang berat. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak khusyuk. Maksudnya khusyuk bagi orang yang hatinya belum tunduk sama Allah. Apalagi sholat. Kalau hati itu belum mau tunduk sama Allah, kalau hati itu belum mau diatur oleh Allah, kalau hati itu belum siap diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hampir seluruh amalan soleh itu, apalagi sholat, termasuk perkara yang berat. Maka oleh karenanya ketundukan hati merupakan sebab apa? Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu datang kepada hamba tersebut. Kemudian beribadah itu akan terjadi pada orang tersebut. Maka dari sini kembali bahwasanya PR terbesar kita bukan masalah materi. PR terbesar kita bukan perkara yang menimpa badan kita. Tapi PR terbesar kita bagaimana kita mengurus hati agar senantiasa bersih dan suci. Itu PR kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat adalah hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak.
Ya, kecuali mereka apa? Mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya, dengan hati yang suci. Baru bermanfaat. Yang lain-lain tidak. Ya, yang lain tidak. Karena punya anak, bila dengan hati yang bersih, maka anak menjadi anak yang bermanfaat. Punya harta, bila dengan hati yang bersih, maka harta menjadi harta yang bermanfaat. Ada punya anak, punya harta, tapi tidak memiliki hati yang bersih, dia akan menjadi apa? Bumerang pada waktunya. Ya, akan menjadi apa? Akan menjadi beban berat, ya. Siksa di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan menjadikan harta kita harta yang penuh berkah, yang penuh manfaat, yang akan kita terima baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, sampai di situ kajian kita pada hari ini. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan, ya. Materi yang disampaikan. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat atau WhatsApp, tidak menyebutkan namanya Ustadz. Beliau bertanya, jazakumullah khair, Ustadz izin bertanya. Yang pertama, apakah menghitung-hitung amal dan membuat jadwal ibadah termasuk perkara yang dikandung dalam surat Al-Hasr ayat 18 sebagai orang yang memperhatikan hari esok? Pertanyaan keduanya, apakah belajar tajwid itu wajib bagi setiap orang yang bukan orang Arab? Karena kita nggak tahu mana yang bisa merusak makna dan merusak kalimat dalam bahasa Arab karena nggak tahu. Silakan Ustaz. Ya, baik. Ya, barakallahu fikum. Surah Al-Hasyr sebutkan tadi Allah Subhanahu wa taala firman, ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Wahai orang yang beriman, hendaklah setiap kalian itu memperhatikan apa yang telah dia siapkan. Hendaklah bertakwa kepada Allah, dan setiap jiwa itu hendaklah memperhatikan apa yang telah dia siapkan pada hari esok. Pertanyaannya, apakah seseorang yang mengagendakan ibadah dan menghitung-hitung ibadah yang telah dia lakukan termasuk orang yang telah mempersiapkan diri gitu ya menghadapi ini ya? Jawabannya tergantung ya, tergantung. Kalau kita menghisap amal, menghisap diri kita, ya itu memang harus kita lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam surat tafsir dari ayat itu pula, dan tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kalau menghisab berarti kita mulai menghitung. Mulai menghitung, kita ini kayaknya amal kita ini sudah banyak apa belum? Yang sudah kita kerjakan itu sudah benar atau tidak? Itu memang harus kita hisap. Kita hisap pula dosa yang sudah kita kerjakan. Sudah kita taubati belum? Itu harus kalau yang seperti itu. Tapi kalau menghitung amal dan pengertian membawa kita kepada kebanggaan diri. Oh, kayaknya bekal saya sudah cukup ini. Ya, bekal saya sudah cukup. Saya siap sekarang mati juga gitu. Ini nggak boleh. Karena Allah Ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa, gitu kan. Janganlah kalian merekomendasikan diri kalian bahwa kalian telah baik. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Nah, itu rinciannya. Adapun kita mengagendakan amal ibadah, maka ya ini boleh, dan bahkan kalau memang kita haruskan untuk diri kita juga boleh. Ya. Kita membuat jadwal, saya habis subuh pokoknya saya pengen ngaji gitu. Boleh, gak masalah. Ya. Buktinya Allah Subhanahu wa mengatur sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya masing-masing. Bukankah itu terjadwal? Ya kan? Nah, seperti itu boleh. Cuman kita tidak menetapkan itu sebagai hukum yang wajib. Misalnya saya habis subuh saya punya jadwal baca Quran. Kalau saya nggak baca Quran saya dosa. Nah, ini nggak boleh. Sampai menghukumi saya nggak baca Quran, saya dosa nih karena nggak baca Quran. Ingat, baca Quran itu bukan hukumnya wajib. Ya, itu hukumnya apa? Mandub, sangat dianjurkan. Dan pahalanya besar. Setiap satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Gitu. Kita agendakan bagus. Ya.
Dan banyak amal-amal ibadah yang memang dia teragendakan, walaupun kita tidak agendakan. Contoh tadi salat 5 waktu, zakat bulan Ramadan, ya itu pasti ada di bulan Ramadan, nggak mungkin di bulan lain. Adanya sholat yang kita menyebutkan sholat tarawih, ya pasti ada di bulan Ramadan. Nggak mungkin ada sholat tarawih di bulan Dzulhijjah. Kan begitu. Itu kan sudah terjadwal secara otomatis walaupun kita tidak agendakan. Nah, di luar daripada itu kita membuat agenda boleh tentunya. Ya, apakah termasuk persiapan kita untuk menghadapi hari esok? Ya jelas. Kita mengagendakan ibadah berarti apa? Kita sedang mempersiapkan bekal kita menuju ya hari kiamat, ya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua berkenaan dengan apa tadi? Belajar tajwid. Belajar tajwid apa hukumnya wajib bagi orang selain orang Arab? Ya. Sebenarnya bukan hanya orang Arab, orang Arab pun ya perlu belajar tajwid. Perlu. Karena ya apalagi pada hari-hari ini dianggaplah kita bercontoh itu Arab Saudi ya, itu sudah banyak kemasukan kata-kata dan juga orang-orang ya asing selain orang Arab. Ya, yang tentu pengucapannya itu tidak makhrajnya itu enggak seperti bahasa Arab asli. Seperti memasukkan qaf menjadi g ya. Jadi gum gitu misalnya kan. Jadi udah makhrajnya udah enggak asli gitu. Kum ya kum jadi gum gitu kan. Seperti itu. Ya qa menjadi g gitu misalnya. Qaf menjadi g gitu ya. Itu sudah mulai ada beberapa orang Arab saya seperti itu. Ya. Sudah tidak mengucapkan ininya gitu. Cuma secara umum tentu jauh lebih baik daripada kita orang Indonesia. Tapi kalau kita bicara tentang belajar tajwid, ya mereka juga harus belajar tajwid bila mereka ingin apa? Benar bacaan Qur'annya. Ya, kalau mereka tidak pelajari itu, mereka tidak akan tahu mana panjang pendek. Misal orang Arab, dia nggak pernah belajar hukum Al-Quran. Maka dia menganggap hurufnya ya seperti omongan biasa aja. Gitu kan? Membaca Quran ketika Allah berkata misalnya wasta'inu bis-sabri was-shalah, dia mungkin berkata wasta'inu bis-sabri was-shalah atau wasta'inu bis-sabri was-shalah misalnya. Panjang pendeknya dia tidak akan tahu kalau dia nggak belajar. Karena itu ada punya ilmu disiplin tersendiri. Ya, soal wajib atau tidak bagi setiap orang belajar tajwid ya. Ini tentu tanyakan ya kepada yang lebih paham ya. Lebih paham, hanya saja memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membaca Quran dengan tartil. Warattil Qur'ana tartila dalam surah Al-Muzammil itu kan. Bacalah Quran itu dengan tartil. Allah perintahkan kita tartil. Mana tartil ini? Artinya setiap bacaan itu kita berikan hak dan mustahaknya gitu kan. Sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang berlaku. Ya, maka oleh karena itu kita perlu menguatkan diri. Mungkin pada tahapan wajib ya ketika kita memang membaca Quran gitu, agar tidak kita jadi salah arti karena salah makhraj misalnya. Jadi salah arti. Beda mungkin kalau kita sudah belajar, sudah mengetahui makhraj kita belum full gitu kan. Gitu. Saya juga sama masih banyak yang salah juga kalau mau jujur gitu. Tapi paling tidak kita tahu bahwa kesalahan kita ini enggak sampai masuk pada huruf yang lain. Ya, enggak sampai pada huruf yang lain. Ya. Contoh seperti zal. Zal dengan ja. Nah, itu kan mungkin zal saya masih belum benar gitu. Ja saya juga belum benar gitu. Tapi saya yakin zal sama jim sama zal saya itu tidak akan berubah menjadi huruf zai gitu. Kan kalau udah jadi zai itu kan udah bisa berubah arti. Bisa berubah arti gitu. Atau saya tukar pada kata jim, saya ubah menjadi huruf zal gitu. Mungkin ketepatannya belum, tetapi tidak terlalu meleset jauh gitu. Dibanding orang yang memang, karena dia belum pernah belajar, dia tidak tahu meletakkan mana lidahnya tuh di ujung, mana lidahnya di tengah gitu kan. Dan seterusnya, pada sifat-sifat huruf yang mesti melekat pada huruf-huruf yang ada gitu kan. Seperti itu. Nah, paling tidak kita berproses seperti itu gitu kan. Ya, seperti itu. Maka dari sini ya,
Kalau tujuan kita ada untuk menghindari kesalahan dalam kita membaca Quran berpengaruh pada arti, maka ya sangat-sangat ditekankan, bisa jadi sangat menjadi wajib kalau itu sampai merubah makna karena kesalahan kita membaca makhraj. Karena apa? Kita tidak belajar sama sekali, tidak peduli sama sekali dengan bacaan tersebut. Padahal orang yang mengajarkan kita itu ada. Ya, atau kita belajar sendiri dengan sekarang banyak gitu, walaupun talaki itu pasti yang terbaik. Tapi yang tidak, sebelum kita melakukan itu, kita sekarang bisa banyak melihat YouTube yang ada, ya. Kemudian harus cari guru, itu pasti yang untuk terbaik pasti cari guru. Tapi tidak ada usaha-usaha untuk belajar. Tapi tidak mau belajar sama sekali dan menekatkan diri gitu baca Quran sampai khatam dan tidak peduli dengan kesalahan makhraj dan bacaan-bacaan yang ada, maka bisa jadi dia berdosa dalam seperti ini. Karena apa? Dia membiarkan kesalahan terjadi pada dirinya tanpa ada usaha. Beda sudah ada usaha tapi belum berhasil gitu kan. Itu beda tentunya. Ya Allah alam bisawab ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya kaji pada hari ini. Cukuplah satu pertanyaan, itu juga sudah banyak di pertanyaan juga tuh ya, satu orang tapi banyak. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.